kalau kamu besar dan lahir di tahun 90-an, kemungkinan besar kamu pernah ngelihat benda ini. Kotak warna abu-abu dengan tombol bulat hijau yang kalau ditekan, ngeluarin suara yang paling ikonik di dunia game. Yes, ini dia, Sony PlayStation 1. Konsol yang bukan cuma bikin kita anak-anak jatuh cinta sama game, tapi juga mengubah industri gaming selamanya. Tapi kalian tahu nggak? Sebenarnya, pada awal PlayStation itu lahir dari sebuah pengkhianatan. Iya, kamu nggak salah dengar. Awal mulanya, PS1 itu bukan proyek dari Sony. Tapi itu sebenarnya proyek awal kerjasama antara Sony dan Nintendo. Jadi awal ceritanya begini. Pada tahun 80-an akhir, Nintendo itu lagi cari cara buat bikin game mereka biar lebih keren. Waktu itu, mereka mau nambah teknologi CD ke Super Nintendo dan ngajak Sony buat bantu bikin sistemnya. Tapi di belakang layar, Nintendo malah ganti partner. Mereka ninggalin Sony dan malah kerjasama sama Philips untuk teknologi CD-nya. Di sini, Sony ngerasa dikhianati oleh Nintendo. Dan dari situ, mereka bilang, kalau gitu, kita bikin konsol kita sendiri aja. Dan akhirnya, lahirlah PlayStation. Di tahun 1994, PlayStation resmi meluncur di Jepang. Dan setahun kemudian, baru nyebar ke seluruh dunia. Dan yang bener aja, dari situ, segalanya berubah. Jadi gini. Bayangin aja, pada masa-masa itu, Nintendo untuk memainkan gamenya masih harus pakai cartridge yang kotak dan kadang tuh harus kita tiup untuk dimainkan. Sementara itu, PlayStation udah pakai teknologi membaca game dengan CD, yang artinya grafik game lebih bagus, musik lebih jernih, dan game bisa lebih besar. Dan yang paling asik dan kerennya itu, developer game suka banget dengan sistem yang seperti itu, karena CD itu murah dan gampang dibuatnya. Hasilnya, ledakan kreativitas di mana-mana. Banyak developer baru yang bermunculan. Game-game seperti Tekken, Ray Tracer, Crash Bandicoot, Resident Evil, semuanya lahir dari masa-masa itu dan menjadi legenda. Dan untuk gamer rumahan, PS1 itu udah kayak sebuah keajaiban. Dulu kita cuma bisa lihat game 3D itu kalau kita main di arcade. Sekarang dengan nyamannya kita bisa main di rumah. Tapi yang bikin PlayStation itu berbeda bukan cuma dari teknologinya. Tapi Sony mengerti satu hal yang sangat penting. Game itu bukan cuma buat anak-anak. Waktu Nintendo masih jualan game buat segmen keluarga, Sony nyasar ke segmen remaja dan dewasa. Sony ngasih vibe yang lebih cool. Logonya simple, musik trailernya edgy, dan gamenya itu kadang dark, kadang misterius, dan berani. Lihat aja mulai dari game Metal Gear Solid, Silent Hill, dan Final Fantasy VII. Semua punya cerita yang dalam, sinematik, dan bikin gamer ngerasa seperti nonton film interaktif. Dan di titik itu, Sony nggak cuma jualan konsol, mereka jual fantasi dan gaya hidup. PlayStation jadi sebuah simbol keren baru. Anak yang punya PS1 di rumah otomatis jadi raja rental untuk teman-teman sekolah, bahkan juga teman-teman rumahnya. Kamu pasti pada inget tuh, main bareng teman sambil gantian stick, nunggu giliran main Winning Eleven, atau main game horror seperti Resident Evil bareng teman-teman sehabis pulang sekolah. Karena kalau kita mainin sendirian, pasti bakal serem banget. Dan jangan lupa, PS1 juga yang memperkenalkan banyak orang ke dunia cinematic gaming. Cutscenes, voice acting, musik orkestra, semua mulai populer di era ini. Bahkan, banyak game yang benar-benar bikin pemainnya sampai nangis. Kayak pas Aerith meninggal di Final Fantasy VII. Ya, itu sih bikin trauma seumur hidup.
Dalam waktu cuma beberapa tahun, PlayStation udah ngejual lebih dari 100 juta unit. Sebuah rekor yang sangat amazing banget di zamannya. Nintendo dibuat kalah telak. Sega pun akhirnya goyah. Dan dari situ, Sony resmi naik takhta sebagai raja baru dunia game. Tapi yang paling keren dari PS1 ini bukan hanya kesuksesannya, tapi apa yang dia mulai. Dia bikin game yang jadi lebih dewasa, dia bikin developer menjadi bebas berkreasi, dan dia bikin gamers ngerasa game itu bukan cuma hiburan, tapi bagian dari hidup. Buat kita yang tumbuh di era PS1, konsol ini lebih dari sekedar mesin. Dia bagai saksi masa kecil kita. Masa dimana main game itu murni soal rasa senang, bukan soal grafik, bukan FPS, dan bukan microtransaction. Cuma kamu, stick abu-abu, dan layar di TV tabung yang ngeblur, tapi bikin bahagia banget. Dan dari situ, PlayStation nggak berhenti berkembang. Setelah PS1 sukses, Sony siap naik level lagi, dengan konsol baru, teknologi baru, dan mimpi yang lebih besar. Dulu kalian tim yang main di rental apa main di rumah? Apa kalian dulu sebagai raja rental? Atau teman-teman kalian ke rumah datang sembari main? Game-game apa aja yang kalian mainkan di PS1? Kalau aku sih dulu mainnya tuh main Winning Eleven, terus main CTR bareng teman-teman. Terima kasih udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!